Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kesediaannya kembali kita jumpa di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, bayangin kalau misalnya Pilpres 2024 mendatang yang akan dilaksanakan di bulan Februari, ternyata yang bertarung itu adalah kandidat dari dua keluarga besar yang selama ini adalah tanda petik adalah musuh bebuyutan, yaitu adalah keluarga Megawati Soekarno Putri melawan dengan keluarga dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam hal ini misalnya adalah kalau pertarungan itu membawa kandidat Puan Maharani melawan AHY atau biasa disebut nama lengkapnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Teman-teman sekalian, ini saya kira adalah memang menarik untuk kita bahas. Kalau saya misalnya adalah ini menantang bagi kita para analis untuk kemudian mencoba memetakan para kekuatan dari dua aktor ini gitu ya. Kita menyebut aktor meskipun ini bukan film, tapi paling tidak bahwa setidaknya dua kandidat ini selain memiliki partai besar juga adalah karena memang namanya sudah mulai disebut-sebut. Hanya saja memang masih ada kayak jauh ke belakang dan ada yang agak mulai mendekat pada level menengah ke atas gitu ya, dari sisi elektabilitas. Tapi coba kita lihat dulu sebenarnya siapa dua kandidat ini sebenarnya. Kita bahas lebih detail gitu ya. Misalnya Puan Maharani sebenarnya siapa gitu ya. Kalau kita lihat dalam peta politik misalnya. Jadi Puan Maharani kalau teman-teman semua ingat bahwa Puan Maharani sebenarnya bukanlah anak baru lahir yang kemudian dianggap selama ini selalu agak skeptis dilihat bahwa dia adalah hanya karena dari Trah Soekarno gitu ya. Bahwa betul Puan Maharani memang adalah keluarga dari Soekarno gitu ya. Jadi dikelompokkan sebagai Trah Soekarno. Beliau adalah anak ketiga dari Megawati Soekarno Putri atau anak satu-satunya pasangan dari Megawati dengan Taufik Kemas. Kita tahu betul bahwa Puan Maharani yang lahir di Jakarta tahun 1973, 6 September 1973 bukanlah sebenarnya tidak berpengalaman gitu ya. Kalau kita lihat dalam lingkungan rumah tangga saja sebenarnya kita lihat bahwa Puan Maharani ini kan lahir dari seorang politisi ulung gitu ya. Kakeknya Soekarno Putri, kita sudah tahu pastilah gitu ya. Jadi kakeknya Soekarno adalah presiden pertama RI. Beliau adalah proklamator Republik Indonesia gitu ya, Soekarno gitu ya. Beliau adalah kakeknya gitu. Megawati adalah sebagai ibu kandung dari Puan Maharani juga adalah, jadi kalau Soekarno adalah presiden pertama, nah Megawati adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Dan saya kira kita tahu bahwa dialah Megawati adalah ketua umum partai politik terlama di Indonesia. Sampai sekarang masih ketua partai politik ya. Meskipun di channel ini pernah juga kita bahas heboh bahwa mereka sudah mulai mencoba memberikan angin bahwa dia akan mundur di kepengurusan partai politik untuk memberikan regenerasi. Tapi sampai sekarang itu belum terwujud. Walau kita tidak akan bahas ke sana. Tapi sekali lagi kita akan bahas adalah berkaitan kalau itu pertarungannya adalah antara Puan Maharani dengan AHY pada Pilpres 2024. Saya kembali ke siapa Puan Maharani. Jadi tadi adalah dari sisi keluarga, Puan Maharani adalah seorang sosok yang memang lahir dalam lingkungan politisi gitu ya. Yaitu Soekarno, lalu kemudian ibunya adalah Megawati, dan bapaknya sendiri Taufik Kemas adalah juga politisi. Bahkan Taufik Kemas sampai akhirnya adalah beliau ketua MPR RI. Jadi bayangin gitu ya. Dan juga jangan dikira Puan Maharani juga adalah sebenarnya alumni ilmu komunikasi fakultas jadi sospol politik, ilmu politik gitu ya, di Universitas Indonesia. Jadi selain memang di hidupnya adalah dalam sebuah lingkungan keluarga yang politisi, ternyata juga adalah pada saat mengambil konsentrasi kuliah di Universitas Indonesia juga justru mengambil adalah itu masuk di komunikasi. Itu adalah fakultas politik gitu ya. Ini kita lihat. Sehingga seolah memang bahwa kalau kita take dari sisi kehidupannya hampir semua adalah berada pada siklusnya itu adalah perpolitikan gitu ya. Nah, sobat sekalian, kita lihat Puan Maharani ternyata mulai kemudian terjun langsung dalam dunia politik yang bertarung gitu ya.
mulai kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai petarung, itu kita lihat ternyata itu mulai pada tahun 2009. Pada tahun 2009 gitu ya. Jadi pada saat itu Puan Maharani itu kemudian turun di gelanggang pertarungan untuk kemudian maju caleg langsung sebagai calon anggota legislatif DPR RI mewakili Jawa Tengah, jadi dari PDIP gitu ya. Kita lihat, dan ternyata pada saat itu Puan Maharani langsung berhasil dengan kesenangan terpilih dengan suara yang cukup fantastis pada saat itu. Jadi bayangin petarung yang begitu masuk dan langsung kemudian duduk berhasil, dan bukan berhasil dengan suara yang biasa-biasa saja, tapi kemudian pada saat itu kita lihat justru Puan Maharani berhasil meraih suara yang cukup signifikan, bahkan masuk pada peraih suara terbesar kedua secara nasional dengan total suara adalah 242.504 suara. Jadi saya ulangi, 242.504 suara. Jadi Puan Maharani pada situ adalah masuk sebagai jajaran anggota DPR yang meraih suara terbesar di secara nasional pada pemilu 2009. Kedua gitu ya, terbesar kedua. Nah, hanya saja dia dikalahkan oleh justru putra SBY. Pada saat itu adalah Ibas yang mewakili Jawa Timur. Jadi pemenang suara sebagai suara terbesar pada secara nasional adalah Ibas gitu ya. Tapi bukan AHY, tapi ini Ibas Yudhoyono gitu ya. Jadi Ibas dan AHY adalah saudara kandung. Pada saat itu AHY belum tidak masuk dalam gelanggang politik. Perolehan suara yang signifikan tersebut kemudian Puan Maharani berhasil dipercaya oleh PDIP duduk sebagai ketua fraksi, karena memang pada saat itu PDIP itu kemudian punya sistem mekanisme rekrutmen sendiri yang kemudian mempercayakan kepada Puan Maharani sebagai ketua fraksi di DPR RI untuk periode 2009-2014 gitu ya. Itu kemudian adalah prestasi karir pertama dalam politik Puan Maharani. Jadi sudah langsung menjadi ketua fraksi. Selain ketua fraksi pada saat itu kemudian Puan Maharani juga masuk dalam anggota Badan Kerjasama Antar Lembaga Parlemen, gitu ya. Jadi mereka antar parlemen gitu ya, mereka masuk itu pada 2009-2014. Bahkan Puan Maharani sempat menjadi anggota Panja Investasi di 2009. Jadi itulah jejak-jejak yang diletakkan Puan Maharani selama menjabat sebagai anggota DPR di periode 2009-2014. Apa yang terjadi? 2014, pemilu di 2014, Puan Maharani kembali turun bertarung sebagai calon anggota legislatif lagi-lagi di Jawa Tengah. Jadi pada saat itu kembali Puan Maharani turun bertarung bersama dengan ribuan caleg gitu pada saat itu, dan ternyata kembali Puan Maharani meraih suara yang cukup signifikan, bahkan melonjak tinggi yang sebelumnya hanya 242.504 pada periode 2009, pada pemilu 2009 gitu ya. Dan di pemilu 2014 ini kemudian Puan Maharani justru mendapatkan dukungan suara, perolehan suara yang melonjak tajam gitu ya, naik menjadi 369.927. Jadi saya ulangi, 369.927 perolehan suara individu atau sebagai caleg itu adalah Puan Maharani. Kembali yang bersangkutan, beliau adalah sebagai peraih suara terbesar kedua secara nasional. Hanya saja mengalahkan bukan lagi Ibas. Ibas justru anjlok gitu ya. Puan Maharani lonjak naik meskipun masih ada yang kalahkan pada saat itu adalah yang dari kalau nggak salah dari Kaltara gitu ya. Itu yang mereka itu adalah Kolin. Nah, pada saat itu kemudian hanya saja posisi Puan Maharani di DPR pada saat itu hanya berlangsung singkat, karena kemudian Presiden Joko Widodo pada saat itu ada potensi yang dimiliki oleh Puan Maharani dan kemudian ditarik untuk membantu masuk sebagai bagian dari pembantu presiden, yaitu menjabat sebagai Menteri Koordinator gitu ya. Jadi pada saat itu Puan Maharani kemudian diangkat sebagai Menko. Kita ingat ada Menteri Koordinator Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia pada saat itu. Ini adalah kementerian baru meskipun ada juga yang banyak menyebut bahwa ini kompensasi gitu ya. Karena kita tahu hubungan PDIP dengan Jokowi adalah kader dari PDIP yang kemudian berhasil meraih suara terbesar pada Pilpres
dan keluar sebagai pemuda sehingga menjadi presiden gitu ya. Dan orang kemudian mengkaitkan bahwa Puan Maharani ditarik menjadi menteri karena itu adalah permintaan langsung dari Bu Megawati. Walau kita tidak tahu, kita belum mengkonfirmasi secara pasti. Yang jelas faktanya bahwa apapun itu, Puan Maharani sempat menjadi menteri di era Joko Widodo gitu ya, sebagai menteri koordinator malah. Itu yang terjadi. Nah, pada pemilu 2019 Puan Maharani kembali bertarung sebagai anggota legislatif. Lagi-lagi di daerah pemilihan yaitu adalah mewakili Jawa Tengah dengan partai politik tetap konsisten sebagai PDIP karena memang Puan Maharani adalah pengurus di partai politik yaitu PDIP gitu ya. Nah, itu kita lihat. Pada pemilu 2019, 2004 untuk pemilu untuk masa jabatan 2019-2004 ternyata Puan Maharani lagi-lagi mendapatkan dukungan suara. Kalau yang 2009 itu 200.000 lebih, 242, kemudian 2014 naik 300, jadi kita lihat progresnya bertambah terus 100.000 lebih gitu ya. Ternyata sama juga di 2019-2004, jadi 369.000 di 2014, itu 2019 kembali naik lagi menjadi 404.304. Sebenarnya di pemilu 2019 Puan Maharani berhasil meraih suara individu sebagai caleg pada saat itu adalah 404.304. Sungguh luar biasa. Dan inilah pencapaian yang paling tertinggi dan mencatatkan Puan Maharani sebagai caleg pada saat itu meraih dukungan suara terbesar secara nasional, peringkat pertama gitu ya. Dari seluruh caleg, Puan Maharani menjadi keluar sebagai pemenang peraih suara terbesar dari PDI Perjuangan. Itu kita lihat. Dan hasilnya adalah kemudian Puan Maharani oleh partai politik dipercaya menduduki sebagai ketua DPR pada periode sekarang ini, yaitu adalah periode 2019-2024. Itulah pencapaian Puan Maharani. Seluruh karirnya itu tidak pernah lepas dalam dunia politik. Bertarung gitu ya, kita lihat ke sana. Lalu bagaimana dengan AHY kalau misalnya kita banding-bandingkan? AHY adalah sebaliknya gitu ya kalau kita lihat. Jadi AHY atau biasa nama lengkapnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, kita lihat ternyata pria kelahiran Bandung tahun 10 Desember 1978 ini ternyata justru agak berbalik gitu ya dari Puan Maharani kalau kita lihat posisinya seperti itu. Meski dari sisi umur memang ternyata justru AHY lebih muda gitu ya kalau kita lihat. Jadi kalau Puan Maharani kelahiran tahun 73 ini malah 78 gitu kita lihat. Nah, AHY yang menikah di tahun 2005 bersama dengan Anissa Pohan gitu ya, kita lihat bahwa ternyata karir politiknya itu tidak seperti dengan Puan Maharani. Bahkan banyak yang kemudian memposisikan sebenarnya AHY adalah pendatang baru dalam dunia politik. Karena kita lihat prosesnya adalah selama ini ternyata AHY ada 16 tahun tidak lebih gitu ya. 16 tahun karirnya habis di dunia militer gitu ya. Beliau adalah TNI. Jadi AHY adalah Mayor Infanteri Purnawirawan gitu ya. Jadi beliau kemudian melakukan pensiun dini. Yang kita ingat semua pada saat itu adalah karena beliau memutuskan maju sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada 2017. Dan inilah sebenarnya pengalaman pertama AHY masuk dalam dunia politik ya. Jadi Pilkada pada tahun 2017 Pilkada DKI Jakarta yang kita tahu betul sangat panas pada saat itu, sangat menegangkan gitu ya. AHY adalah salah satu kandidat berpaket pada saat itu adalah Silviana. Meskipun AHY akhirnya tumbang baru pada putaran pertama dikalahkan oleh paket Anies Sandiaga Uno bersama dengan juga pada paket lainnya itu adalah Ahok dengan Jarot gitu ya. Jadi DKI itu ada 2 putaran untuk pilkada gitu ya. Kalau tidak ada mencapai 15% per 1 karena DKI adalah daerah khusus. Berbeda dengan daerah lain sehingga kemudian sistem pemilihan kepala daerah tunduk pada undang-undang mereka sendiri. Lalu kemudian akhirnya 2 putaran dan keluar pemenangnya adalah Anies gitu. Pada saat putaran pas itu dikira 3A. AHY, Anies, Ahok gitu pada saat itu gitu ya. Itulah pengalaman pertama AHY masuk dalam gelanggang dunia politik.
Sampai kemudian banyak yang mengkait-kaitkan bahwa alumni Harvard ini adalah sebenarnya pendatang baru. Tapi kalau kita bandingkan, ingat, kalau coba kita lihat perjalanan karir Puan Maharani, belum pernah atau tidak memiliki, belum ada pengalaman bertarung di jabatan untuk perebutan kepemimpinan kepala daerah atau apalagi untuk presiden gitu ya, kalau kita lihat. Dan ketahuilah bahwa secara psikologis pertarungan untuk kepala daerah berbeda dengan pertarungan untuk pemilu legislatif. Dan AHY sudah memiliki pengalaman pertarungan untuk posisi pemerintah dalam ini adalah kepala daerah, yaitu gubernur DKI. Meskipun kita tahu bahwa kita semua AHY kalah baru pada putaran pertama, gitu ya. Itu kita lihat. Sobat sekalian, di luar itu apalagi sebenarnya kalau kita lihat, AHY ternyata kalau kita bandingkan dengan Puan Maharani, selain dengan posisi gubernur, ada hal juga yang sebenarnya adalah yang bisa kita lihat bahwa pengalaman lain yang bisa membackup, yaitu adalah ternyata AHY adalah sekarang ini sudah ketua partai politik, ketua umum gitu ya. Jadi dia adalah ketua umum partai politik, yaitu Partai Demokrat. Sementara sebaliknya Puan Maharani adalah hanya ketua bidan gitu ya. Bukan hanya, jadi beliau adalah ketua bidan. Karena ketua umumnya adalah ibunya itu Megawati Soekarno Putri. AHY sekarang ini adalah ketua umum yang pernah digoyang oleh Muldoko gitu ya. Kita ingat pertarungan di dalam tubuh Demokrat yang kita mengenal istilah kudeta pada saat itu gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang ini masih de facto berhasil untuk kepemimpinan Demokrat masih dikuasai oleh AHY. Sobat sekalian, apa kelebihan lain gitu ya, maksudnya kalau kita coba bandingkan apa yang ada di Puan Maharani dan apa di AHY. Jadi AHY adalah ketua partai, ketua umum, dan Puan Maharani bukan ketua umum. Yang lain juga adalah kalau kita lihat misalnya gitu ya, ternyata AHY selama dalam kepemimpinan ketua umum partai itu kemudian banyak mengalami yang saya sebutkan tadi seperti serangan dari Muldoko dan macam-macam yang kemudian ternyata berimplikasi pada elektabilitas partainya. Memang betul bahwa PDIP sekarang ini adalah partai politik dengan tingkat elektabilitas, tingkat keterpilihan berdasarkan lembaga survei itu adalah masih puncak tertinggi adalah PDIP. Tapi jangan salah, Demokrat sekarang ini juga justru melambung tinggi mengejar gitu ya, dan ketuanya adalah AHY. Jadi kita lihat kecenderungannya gitu ya. Meskipun memang sebenarnya sekali lagi hal yang berbeda antara survei keterpilihan partai politik dengan keterpilihan kandidat gitu ya. Mari kita lihat yang lain sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat pada posisi selain pengalaman berpolitik dan macam-macam, kita lihat sebenarnya sekarang ini meskipun gitu ya, kalau kita lihat di soal survei individu masing-masing, meskipun Pilpres itu baru akan dilakukan di tahun 2000, pemungutan suara ya, itu dilakukan di tahun 2004. Tapi tahapan pemilu sudah akan dilakukan di bulan Februari mendatang ya, bulan Maret 2022. Dan sekarang ini berbagai lembaga survei sudah mulai bergerak untuk mencoba mendeteksi dini siapa nama-nama yang terekam di publik atau terekam di masyarakat calon pemilih kita. Dan ternyata yang terekam dari berbagai lembaga survei setidaknya ada 7 nama memang yang banyak beredar. Saya kita lihat ada Prabowo gitu ya, lalu kemudian ada Anies, ada Ganjar gitu ya, ada AHY, ada Sandiaga gitu ya, dan kemudian ada Erick Thohir di sana, kemudian ada Puan Maharani, ada Abraham dan macam-macam gitu ya. Kita lihat pada posisi itu. Tapi kemudian coba kita sekali lagi berdasarkan lembaga survei itu, ternyata ada hal yang menarik. Karena dari hampir semua survei nama AHY bergerak naik meskipun belum masuk dalam posisi yang untuk mengejar, masih jauh tertinggal dari posisi tingkat keterpilihan misalnya gitu ya, elektabilitas dari Prabowo. Prabowo sekarang ini berada pada posisi itu surveinya adalah 21% lebih gitu ya. Lalu kemudian Anies berada pada posisi 16%, kemudian Ganjar 15%. Itu urutan ketiga. Inilah 3 yang saling berkejar-kejar gitu ya. Lalu kemudian masuk urutan keempat di 8% ada misalnya di situ adalah AHY. Sementara Puan Maharani masih ada pada posisi 2%, bahkan kadang masih berada pada 1-3%. Mainannya cara gitu ya. Hanya saja itu. Jadi lembaga survei seperti itu. Tapi kita belum tentu bisa mengambil kesimpulan bahwa pemenangnya seperti ini. Kita masih terlalu dini. Satu, pertama adalah
harus diketahui Demokrat tidak bisa mengusung capres sendiri, dia harus berkoalisi, gitu ya. Itu artinya gerakan-gerakan pertarungan paket sangat menentukan untuk tingkat keterpilihan. Sementara berbeda dengan PDIP sebagai pemenang pemilu 2019, PDIP menjadi salah satunya adalah partai yang mencukupi syarat untuk bisa mencalonkan presiden nanti di pemilu 2024 dengan syarat 20% jumlah kursi atau 25% suara. Yang lain belum, termasuk Gerindra sekalipun. Itu artinya bahwa pertarungan untuk menentukan siapa yang akan layak maju dan siapa yang memenangkan pertarungan di pemilu 2004 tentu kita belum bisa mengambil kesimpulan. Hanya saja kita bisa mencoba membaca peta kekuatan, terutama tadi adalah berkaitan dengan Puan Maharani dan AHY. Catatan kita sederhana bahwa Puan Maharani adalah seorang perempuan ketua DPR pertama di Republik ini, gitu ya. Jadi kakeknya Soekarno adalah presiden pertama, Megawati adalah perempuan pertama presiden Republik ini, dan kemudian juga Puan Maharani adalah perempuan ketua DPR sekarang ini, gitu ya. Jadi kita lihat di sana rekam jejaknya adalah semua hampir dipenuhi dalam dunia politik. Sebaliknya AHY pun seperti itu, dan kita lihat bahwa di tangan AHY sekarang ini, tangan AHY ternyata Demokrat yang pernah berkuasa pada pemilu yang lalu, dia pernah berkuasa sebagai partai penguasa, ternyata sekarang ini yang sempat anjlok pada pemilu 2014, 2019 anjlok, gitu ya. Ternyata sekarang ini kembali mendapat kepercayaan publik, tren keterpilihan kembali terus bergerak naik. Dan itu artinya bahwa dua anak bangsa ini, Puan Maharani dan AHY, sama-sama memiliki kelebihan terlepas dari kekurangannya, ya, sehingga akan menarik untuk kalau kita tunggu pertarungannya nanti. Sekiranya